SESA. SPDI ya. Kepada Pak Alamudin dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada semuanya, pada kakak, adik, uwa dan sebagainya yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kita bersama-sama untuk saling menasihati gitu kan. Jadi pada kesempatan kali ini bukan tausiah ya, tapi kita adalah tawaso, saling menasihati di antara kita gitu kan ya. Kita di sini bukan menggurui ya gitu kan ya. Kita sama-sama belajar ya. Kalau memang ada nanti hal yang perlu kita nasihati, yang perlu kita perbaiki, kita bersama-sama gitu kan ya. Marilah kita awali dengan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu luang sehingga bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan, berkat dakwah beliau, alhamdulillah kita berada di posisi saat sekarang ini, berada dalam keadaan iman, berada dalam keadaan Islam. Semoga kita termasuk salah satu umatnya dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tema kultum kita pada hari ini adalah di pertemuan awal kemarin kita sudah menyampaikan tentang niat ya, tentang niat. Kita harus meluruskan niat, semuanya berawal dari niat gitu kan ya. Tentunya niatnya yang lurus, niat yang baik, niatnya yang soleh gitu kan ya. Maka setiap pekerjaan itu diawali dengan niat. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu adalah bab kedua tentang taubat ya, tentang taubat ya. Jadi buku yang kita bawakan adalah namanya Riyadhus Shalihin ya. Jadi buku yang kita bawakan Riyadhus Shalihin supaya materi itu nyambung terus gitu kan ya. Jadi kita pengajiannya bukan tematik, loncat sana loncat sini dan sebagainya. Khawatir nanti ada yang berulang gitu kan ya. Kalau kita ada panduannya, ada bukunya, materi kita itu akan nyambung terus gitu kan ya, tidak terulang. Di bab kedua ini atau di pertemuan kedua ini kita akan menyampaikan tentang taubat ya. Ini kata-kata taubat ini sering kita sudah berseliweran di telinga kita atau sudah sering kita mendengarkan gitu kan ya. Dan juga tadi ayat yang dibacakan surat Al-Imran ayat 33 juga tentang taubat. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, atau bersegeralah untuk bertaubat gitu kan ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan sampaikan tentang pendapat ulama tentang taubat. Apa itu taubat? Qalal ulama atau batu wajibatun min kulli dzanbin. Bahwasanya taubat itu wajib hukumnya dari segala macam dosa, dari segala macam kemaksiatan ya. Dalam keseharian banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan gitu kan, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama kita gitu kan, sesama manusia ya. Dosa kita kepada Allah, ada yang melalaikan sholatnya, ada yang melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, atau maksiat-maksiat yang lainnya. Ada juga maksiat yang berkaitan dengan manusia. Kita menuduh seseorang, mencaci orang lain gitu kan, menghina orang lain, gibah dan sebagainya. Itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan saudara-saudara kita ya, berkaitan dengan manusia. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallah ta'ala, apabila kemaksiatan tersebut atau apabila dosa tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan manusia, maka taubat itu ada 3 syaratnya ya. Jadi apabila dosa itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan manusia itu kan ya, maka syaratnya ada 3.
Apa saja syarat taubat tersebut? Ya, syarat taubat yang berkaitan dengan Allah adalah ayyukuliya an maksiyat, itu melepaskan semua bentuk kemaksiatan. Maksiat apa nih yang pernah kita lakukan? Kita lepaskan semuanya. Nah, kita hilangkan semua kemaksiatan tersebut. Kita pernah lalai dalam sholatnya. Ya, sekarang kita coba untuk ya lebih tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Kita suka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Berjudi. Judo. Nah, judo. Judo. Nah, banyak ya, banyak macamnya. Maka syarat yang pertama ayyukuliya an maksiatin, itu melepaskan semua macam kemaksiatan tersebut gitu kan ya. Ini dulu yang pertama gitu kan ya. Nah, yang kedua ayyan dama an fi'liha, menyesali atas kemaksiatan yang pernah dilakukan gitu kan. Maksiat, kita sering melakukan kemaksiatan dari semenjak kita balik sampai sekarang, banyak sekali maksiat-maksiatan yang kita lakukan. Kita pernah nggak menyesali kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan? Ini syarat yang kedua, harus menyesali gitu kan. Yang ketiga an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, berjanji dan bertekad tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kalau kita melakukan 3 hal ini, maka taubat kita sah. Taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya mengatakan saya taubat gitu kan ya. Tapi tidak pernah menyesali apa yang pernah dilakukan, yang pernah diperbuat gitu kan ya. Ya. Bertaubat, tapi besok masih mengulangi gitu kan ya. Kata orang taubat sambal gitu kan ya. Ya, pedas gitu kan ya. Pedas sekarang, besoknya lagi gitu kan ya. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai taubat, karena taubat itu syaratnya ada 3. Yang pertama tadi harus melepaskan ya semua kemaksiatan. Yang kedua tadi menyesali gitu kan, menyesali, ya Allah, dulu saya pernah melakukan kemaksiatan ini, saya sangat menyesal gitu kan ya. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi kembali kemaksiatan tersebut. Kalau hilang salah satunya, tidak bisa, tidak sah taubatnya. Jadi harus 3. Harus 3 gitu kan ya. Hanya meninggalkan tapi tidak pernah menyesal, meninggalkan kemaksiatan tapi mengulangi kembali gitu kan. Jadi sama saja. Jadi harus 3 tersebut. Nah, wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adami fasurutuha arba, dan apabila kemaksiatan tersebut berkaitan dengan sesama manusia, syaratnya ada 4 ya. Ada 4. Ya, tadi yang berkaitan dengan Allah ada 3. Kalau berkaitan dengan manusia gitu kan ada 4 ya. Tambahannya yang 3 pertama tadi, tambahannya adalah wan yabra'a min haqqi sahibiha, itu mengembalikan hak saudaranya gitu kan ya. Misalnya fain kanat malan, apabila berkaitan dengan harta benda, kita pernah mencuri hartanya gitu kan, kita pernah korupsi dan sebagainya gitu kan ya. Syarat taubat itu adalah mengembalikan, bukan 10%-nya, bukan 20%-nya gitu kan. Semuanya dikembalikan gitu kan ya. Kalau kita malingnya atau mencurinya 10, dikembalikan 10 gitu kan ya. Kalau sekarang kan enggak ya. Korupsinya 100, dikembalikan 10, malah 20, udah selesai, bebas gitu kan ya. Kalau dalam hukum Allah tidak bisa seperti itu gitu. Kalau kita mengambil hak orang lain 10, ya dikembalikan harus 10. Fain kanat malan, apabila harta maka dikembalikan aunahwa, atau yang semisalnya, raddahu ilahi, dan kembalikan kepadanya, kembalikan kepada saudara kita. Wa in kanat hadda khazfin, dan apabila kita pernah menuduh orang lain, misalnya kamu maling, kamu pezina, kamu ini dan sebagainya. Kita tuh sedangkan kita tidak punya
bukti gitu, nah hanya sekadar tuduhan saja. Nah, wanau makanahu, apabila hal ini kita lakukan dan kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah kita cabut kembali. Kita cabut lagi gitu kan tuduhan tadi. Oh iya, kemarin saya menyampaikan itu gitu kan, itu tidak benar gitu kan. Itu cuma bisa-bisa saya saja gitu kan ya. Sebenarnya kamu tidak melakukan seperti itu, kita cabut lagi gitu kan. Ya, sekarang kan banyak kepentingan ya, banyak kepentingan gitu kan, banyak cara untuk menjatuhkan orang lain gitu kan. Bagaimana caranya orang lain itu jatuh ya? Dituduhkanlah berbagai macam tuduhan ya. Dia maling lah, dia korupsi, dia zina, dia maksiat dan sebagainya, berbagai macam tuduhan, dan tuduhan tersebut kita viralkan gitu kan ya. Ya apalagi sekarang ini sangat gampang untuk menjadi viral gitu kan ya, kita viralkan gitu kan ya. Padahal kita tuduhan-tuduhan tersebut tidak ada buktinya gitu kan ya. Kalau kita ingin bertaubat, karena ini adalah berkaitan dengan orang lain, dengan manusia, maka harus dicabut. Kita harus memperbaiki, istilahnya apa itu memperbaiki citra itu? Nama baik. Ya, nama baik itu gimana caranya? Dia harus buat statement gitu kan ya. Di TV klarifikasi gitu ya, klarifikasi gitu kan ya. Kita klarifikasi gitu kan ya. Saya menyatakan tuduhan yang pernah saya sampaikan itu tidak benar gitu kan. Itu semua adalah karena sikap saya saja yang seperti itu kan gitu. Jadi kita harus klarifikasi gitu kan. Kita harus siarkan gitu kan. Yaitu di koran, di TV, radio dan sebagainya gitu kan. Tidak hanya sekedar dicabut saja ke orangnya saja. Karena info tersebut kita sudah sebarkan kepada orang banyak, maka kita juga harus publikasikan juga. Autolaba afwah, dan juga minta maaf kepada orang tersebut. Minta maaf gitu kan. Minta maaf. Karena kita sudah menzaliminya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Dan apabila kita pernah menggibah seseorang. Apa itu gibah? Gibah ngomongin orang gitu kan ya. Enggak boleh gibah. Gibah itu ada di belakang, bukan di depan ya. Ya, kalau depan bukan gibah namanya, ngomongin di depan langsung gitu kan ya. Ngobrol ya. Kamu begini gitu kan, bukan gibah gitu kan ya. Gibah itu di belakang gitu kan. Ngomongin kejelekan orang lain ya. Ngomongin kejelekan orang lain di belakangnya gitu kan ya. Ketika orangnya sudah begini, itu orangnya gini. Iya, itu gibah. Berarti kita kalau ngomongin dulu di depan. Jangan ngobrol. Jadi gibah. Depan ngomongin. Kalau ada yang ngomongin kita di belakang, berarti kita posisinya berada di depan. Masih ridho dong kalau digibahin. Ada aja. Nggak boleh gibah. Iya, nggak boleh. Jadi apabila kita melakukan perbuatan gibah, istahallahu minha, maka kita minta kehalalan darinya. Iya. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan la yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibba ahadukum ayyakula lahma akihi fakarihtum. Janganlah di antara kalian saling menggibah. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah mati gitu kan. Jadi ibaratnya kalau kita menggibah orang lain, sama halnya memakan daging saudara kita yang sudah mati. Pernah pada zaman Rasulullah ada seseorang yang gibah temannya. Dikatalah Rasulullah gitu kan ya, dipukul ininya. Keluar daging, muntah darah orangnya. Muntah darah. Ya dipukul ininya, apa namanya? Punggungnya Rasulullah keluarkan gitu kan. Iya, benar keluar gitu kan. Keluar darah, keluar ini dari mulutnya. Ya, maka kalau kita pernah gibah seorang gitu kan ya, kita ingin bertaubat gitu kan ya, kita minta kehalalan darinya. Dong biar halal ya dong. Halalin dong. Iya gitu kan ya, kehalalan darinya. Ya, karena ibaratnya kita sama dengan makan darah. Daging saudara kita yang sudah mati akan bangkai itu kan sangat menjijikan gitu kan. Ya, kayak siapa namanya yang makan daging Sumanto gitu kan ya. Orang yang sudah
meninggal yang sudah Udah tobat mati ya. digali lagi dagingnya dimakan gitu kan. Nggak ada makanan lain Ada ya. yang mau seperti itu nggak ada ya, di antara kita nggak ada. Nauzubillah Kecil min orang dzalik yang ya, berkelainan ya. Iya, orang yang mempunyai kelainan ya nah, ada gitu kayak Sumanto tadi gitu kan ya, berkelainan. Kalau kita nih orang-orang yang normal tidak mungkin ada yang mau makan daging saudara yang sudah mati ini disayatin diambil dimakan nggak ada gitu kan. Kecuali daging Nauzubillah min dzalik. nauzubillah min dzalik. Iya. Ontak. Beda amat ya. Wajib wa yatuba min jami'iz dzunub, maka bagi kita adalah wajib bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua macam jenis dosa. Fa in taba min ba'diha sihat taubatuhu inda ahlil haqqi. Dan apabila kita bertobat, dosa kita kan banyak ya. Banyak. Dosa gibah, Iya. dosa kepada Allah dan sebagainya. Menurut pendapat para ulama, apabila kita bertaubat, sebagian dulu tobatnya, tapi masih yang lain belum gitu kan ya. Belum siap untuk meninggalkan semua dosa gitu kan ya. Ya, kita meninggalkan dosa apa dulu nih yang mau ditinggalkan gitu. Gibah. Gibah dulu gitu. Kita tobatnya dosa gibah dulu gitu kan ya. Dosa gibah dulu. Menurut para pendapat ulama itu dibolehkan. Ya, jadi yang selesai satu-satu dulu gitu kan ya. Tapi dosa yang lainnya masih ada gitu kan. Ada. Belum siapnya. Jadi yang namanya kamu taubat belum siap gitu kan ya. Jadi kalau belum siap ya dicicil dulu lah gitu kan. Dicicil dulu Ya, kan taubatnya. lama-lama jadi bersih. Selesai. Di KPR ya. KPR. Ya. Fainta min ba'diha sahat taubatuhu inda ahlil haqqi. Dan apabila bertaubat sebagian dari dosanya dulu, itu diperbolehkan oleh menurut bagian para ulama. Wa baqiya lahil baqi, dan tersisalah dosa-dosa yang lainnya. Dosa yang lainnya belum selesai. Kita baru menyelesaikan sebagian dosa, tapi dosa yang lainnya belum selesai. Waqad tazaharat dalailul kitab wa sunnah, dan terdapat banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, ataupun dari hadisnya, dan juga daripada ijma dan kesepakatan daripada para ulama. Nah, sekarang kita akan sampaikan ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat An-Nur ya. Wan-Nur ya. Wan-Nur nih. Surat An-Nur ayat 31 gitu kan ya. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Semoga dengan taubat tersebut kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang yang beruntung, maka caranya adalah dengan bertaubat. Ya, dengan bertaubat. Kalau kita melihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan orang yang beruntung itu adalah orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Orang yang dimudahkan, ringankan kakinya untuk melangkah ke sini untuk mengaji, termasuk orang yang beruntung gitu. Dimudahkan untuk kebaikan. Ketika sholat gitu kan, wah mudah, tepat waktu gitu kan ya. Tiba perintah puasa dengan gampang dia melaksanakannya. Ada perintah zakat ya, dengan gampang untuk membayarkan zakat tersebut. Dan juga gampang juga meninggalkan segala macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini larangan nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan gitu kan ya. Kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, maka ini adalah tuflihun, orang-orang yang beruntung ya, orang-orang yang beruntung gitu kan. Jadi orang-orang yang beruntung itu tidak berkaitan dengan harta benda gitu kan. Wah, ini orang kaya, ini orang beruntung, enggak gitu kan. Ini banyak uangnya berarti dia beruntung, tidak ya. Menurut Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang beruntung itu adalah orang yang diberikan kemudahan baginya untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Ya, yang masih berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang masih berat untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti beruntungnya belum maksimal gitu kan ya. Sudah melaksanakan tapi belum
baru sekian persen keberuntungannya gitu kan ya. Kita itu menginginkan beruntungnya itu adalah 100% gitu kan ya. Jadi perintah dan larangan itu dengan gampang kita melaksanakan dan meninggalkannya. Di dalam surat Hud ayat 3 ya. Pada ayat 3 yang berbunyi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Minta ampunlah pada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Di dalam sebagian ayat kita sering menemukan kata-kata taubat dan istighfar ini berbarengan. Apa sih bedanya antara taubat dan istighfar? Apa bedanya? Ya, kadang-kadang dalam satu ayat nih, dalam ayat ini dan surat Hud ayat 3 itu ada kata istighfar, ada kata taubat. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Nah, kadang-kadang kita sering bingung ya. Ada perintah istighfar, ada perintah taubat gitu kan ya. Kalau kata istighfar dan taubat disebutkan dalam suatu ayat berbarengan, itu maknanya berbeda. Tapi kalau dia berdiri sendiri, itu maknanya adalah istighfar dan taubat. Ya. Kalau dia berdiri sendiri gitu kan ya. Istaghfiru. Istaghfiru itu artinya adalah minta ampunlah. Minta ampunlah ya, kalau dia berbarengan ya. Kalau dia berbarengan dalam satu ayat, kata istighfar dan taubat, maka istighfar itu artinya adalah minta ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Watubu dan taubat, kata taubat bisa kita artikan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keistiqomahan dan tidak mengulang kembali dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kita perbuat. Ya, jadi itu perbedaannya. Kadang-kadang kita sering bingung gitu kan, istighfar taubat gitu kan. Yang benar yang mana? Ya, jadi kalau dia berbarengan maknanya berbeda gitu kan. Tapi bedanya beda tipis ya, beda tipis. Jadi kalau bertobat mah intinya minta ke istiqomahan Ya. dari beristighfarnya kita gitu. Kalau dia berbarengan ya, Ya. dalam satu ayat ada istighfar, ada taubat. Istighfar itu artinya minta ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Dan kata taubat diartikan minta istiqomahan untuk tidak mengulangi kembali dosa-dosa yang tidak kita perbuat. Nah, kalau dia berdiri sendiri, itu ada makna istighfar dan ada makna taubat. Kalau istighfar berdiri sendiri ya, ada makna istighfar, ada makna taubat. Dan taubat berdiri sendiri juga ada makna istighfar dan makna taubat Tapi juga. kalau berbarengan dalam satu ayat ya itu tadi. Ya, gitu. Kemudian dalam surat At-Tahrim ayat 8 ya. At-Tahrim ayat 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Sebenar-benarnya bertaubat ya, bukan taubatnya sambal ya gitu kan ya. Sekarang taubat, besok ulang lagi gitu kan. Jadi sebenar-benarnya bertaubatnya. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8 ini cuma ada satu ya, taubat saja ya. Taubat, nggak ada kata istighfarnya. Berarti ini maknanya ada makna istighfar dan ada makna taubat juga gitu kan. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Sebenar-benarnya bertaubat, bukan taubatnya musim-musiman gitu kan ya. Kadang kapung. Semaunya gitu kan. Kadang kapung. Dia mau taubat syukur gue ya udah. Harap lu dah gitu ya. Iya. At-Tahrim ayat 9 ya. Ayat 8. Ayat 8. Nah, ini banyak ini sekarang hadisnya tentang taubat atau istighfar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Bahwasanya demi Allah aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah ya. Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya fil yaumi dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah yang sudah maksum ya, maksum itu yang terjaga dirinya ya, dari segala macam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, orang yang paling mulia di muka bumi ini
Rasulullah saja dalam sehari itu dia istighfarnya, taubatnya 70 kali gitu kan. Bagaimana dengan kita gitu kan. Kita bukan nabi, bukan orang yang maksum, bukan orang yang mulia, orang biasa saja gitu kan ya. Iya. Belum terjamin, tidak ada yang kita ya. dan tidak ada yang jamin gitu. Dan tidak ada yang jamin. Rasulullah yang sudah terjamin saja gitu kan ya. Taubatnya 70 kali. Tobatnya Minimal, aja. minimal istighfarnya atau taubatnya minimal itu kan sehari 70 kali gitu kan ya. Harusnya kita bukan siapa-siapa, harusnya lebih dari 70 kali gitu kan. Ratusan. Ya. Dalam hadis yang lain ya. Kalau Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai sekalian manusia bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepadanya, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ya, ini dalam hadis yang lain bahwasanya aku ini bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100 kali. Ya, di hadis yang di atas kan 70. Dan ini minimal ya di hadis yang pertama ini aktsar min sab'in. Nah, lebih dari 70 kali. Lebihnya kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu lebihnya berapa gitu kan ya. Bisa 1, lebih 2 gitu kan. Lebih 10 gitu kan ya. Di dalam hadis yang kedua, atubu fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala taubatnya 100 kali. Kita loncat saja hadisnya. Hadis yang lain ya. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musyi'an nahar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubatnya orang yang melakukan maksiat di siang harinya gitu kan. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat kepada Allah yang melakukan kemaksiatan di siang harinya gitu kan. Yang membentangkan tangannya itu jangan kita tafsirkan tangan Allah itu seperti tangan kita, tidak gitu kan ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kita gitu kan. Siapa yang mau tobat silakan. Nih, ada kesempatan gitu kan. Wa yabsutu yadahu bin nahari laitu bamusya lail. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala membentangkan, membuka kesempatan seluas-luasnya pada siang hari untuk bagi mereka yang bertaubat melakukan kemaksiatan di malam harinya. Jadi ada siang, ada malam, ya. Ada 2 waktu dalam sehari Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat gitu kan. Jadi bukanya bukan sekali seminggu ya. Bukan sekali sebulan bukanya. 2 hari, 2 kali sehari gitu kan ya. Bukanya gitu kan ya. Sudah dibuka kesempatan, tapi gitu kan ya. Banyak di antara kita yang belum mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Hadis yang lain, man taba qabla atatul syamsu min maghribiha taballahu alaih. Siapa saja di antara manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terbitnya matahari dari mana? Dari barat, taballahu alaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Ya. Kalau matahari udah terbit di barat, Allah nggak terima taubat manusia. Kiamat udah. Ya, hadis berikutnya ya, kita sekarang tuh masih bisa tobat. Ya, tobat ya. Ya, kita singkat saja. Hadis berikutnya. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba ma lam yughargir, apabila kondisi belum tidak dalam keadaan sakaratul maut.
ya sudah dalam sakaratul maut, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Nyawanya sudah sampai kerongkongan, ya selalu ngaku ya Allah, saya mengakui Engkau sebagai Tuhanku gitu kan ya. terima. Ya, enggak terima, sama hal seperti kisahnya Fir'aun. Nah, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan gitu kan ya. Ya dia berkuasa. Saya bisa menghidupkan dan mematikan gitu kan ya. Menghidupkan dan mematikan. Kalau dia membunuh orang, berarti dia bisa mematikan. Kalau dia biarkan orang, berarti dia bisa menghidupkan. Itu menurut dia. Berarti dia bisa menghidupkan dan mematikan gitu kan ya. Dengan kesombongannya gitu kan ya. Akhirnya ketika Fir'aun bersama pasukannya mengejar Nabi Musa, sampailah di sebuah laut ya dengan ya. Lautan tadi itu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Nah, lautnya terbelah, maka Nabi Musa dan pasukannya berlarian masuk. Ya, diikuti oleh pasukan Fir'aun kan. Ketika Nabi Musa dan pasukannya sampai di seberang, Fir'aun di tengah-tengah. nah, Fir'aun masih di tengah-tengah gitu kan ya. Dipukulkan lagi tongkatnya. Laut tadi bertemu kembali. Nah, tenggelamlah itu gitu kan ya. Di situ Fir'aun baru sadar, ya Allah gitu kan. Engkau, saya ini tidak ada apa-apanya gitu. Engkau lah Tuhan yang sebenarnya. Saya bertaubat ya karena nyawanya sudah di kerongkongan gitu kan. Udah telat gitu kan. Udah telat gitu kan ya. Dari kemarin juga diingatkan gitu kan. Sadar-sadar juga kan gitu. Bandel sih gitu kan. Ini sudah sampai kerongkongan gitu. Ya. Nah, kita lewat lagi. Ya, di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kana fi man kana qablakum, bahwasanya ada orang-orang sebelum kita gitu kan, generasi sebelum kita ya. Rajulun, ada seorang laki-laki, qatalatis atan watis nafsan, ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 orang ya, karena saking dia premannya kali ya gitu kan ya, karena dia preman sejago gitu kan ya, dia pernah ya membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli, orang ini ingin tobat ya, dia ingin tobat. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, maka dicarilah orang yang alim ya, orang yang lebih tahu lah, orang pintar gitu kan ya, seorang ulama gitu kan ya. Fadulla ala rahibin, maka ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Rahib itu adalah ahli ibadahnya orang Yahudi ya. Ya, seorang rahib Bani Israel ya. Ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Fatahu faqala, laki-laki yang pernah membunuh 99 orang tadi mendatangi orang yang ditunjukkan gitu kan. Rahib tadi. Fatahu faqala, dia tanya, innahu qatalatis atan wa tis'ina nafsan fa hal lahu min taubah. Aku ini pernah membunuh 99 orang. Ya. Jadi rahib atau ahli ibadah yang didatangi tadi gitu kan ya, disampaikan, kondisi saya adalah pernah membunuh 99 orang. Apakah ada kesempatan bagi saya untuk bertaubat? Wah, kata rahib ini, dosamu sangat besar sekali katanya. Nggak ada pintu tobat gitu kan ya, nggak ada pintu tobat. Wah, saya kesini niat baik ingin bertaubat, malah halang-halangin kan. Tanggung nih, bunuh lagi gitu kan ya. Cukup 100 gitu kan ya. Cukup 100 gitu. Jadi benar. Maka tidak ada kesempatan untuk bertobat. Faqatalahu faqamala bihi mi'ah, maka sempurnalah 100 ya. 100 orang yang dibunuhnya gitu kan ya. Tsumma sala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia mengembara lagi mencari orang yang alim. Ya, orang yang alim gitu kan ya. Orang yang alim, fadalla ala rajulin alimin, maka ditunjukkanlah kepada seseorang ya. Orang yang alim, faqala, setelah sampai di depan orang yang alim yang dituju itu, dia menyampaikan kondisinya. Innahu qatala mi'ata nafsin, aku ini sudah membunuh
100 orang. Ya, fahal lahu minat taubah? Apakah ada kesempatan bagi saya untuk bertaubat? Nah, jawabannya apa? Faqala na'am. Iya. Iya. Kesempatan terbuka bagi Anda untuk bertaubat gitu kan ya. Bertaubat. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah, dan tidak seorang pun yang bisa menghalangi antara dirinya untuk bertaubat. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi untuk bertaubat. Nasihat alim tadi itu adalah intalik ila ardin kadza wa kadza. Kalau kamu mau bertaubat, syaratnya kamu harus pergi ke negeri ini. Pergi ke daerah ini disebutkanlah ciri-cirinya. Negeri ini. Pergi ke sini katanya. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillahi ma'hum. Karena di negeri tersebut penduduknya semuanya adalah ahli ibadah. Orangnya baik-baik. Apabila penduduk tersebut melakukan ibadah, kamu harus ikutin saja kebiasaan mereka. Biar dia dapat lingkungan yang baik. Iya, mencari lingkungan yang baik gitu kan. Kalau kita ingin baik, ya mencari lingkungan yang baik gitu kan. Maka nasihatnya adalah pergilah ke negeri ini, ke daerah ini, bahwasanya penduduk atau masyarakat yang ada di daerah tersebut semuanya adalah ahli ibadah. Ikutinlah kebiasaan mereka. Kalau mereka pergi ke masjid, kalau mereka sholat, ya ikut ya kebiasaan mereka gitu kan. Wala tarji ila ardika. Jangan kembali ke kampung halamanmu. Iya. Jangan kembali ke kampung halamanmu. Kampung halamanmu kondisinya seperti ini, orangnya begal semua gitu kan ya. Penjahat semua gitu kan ya. Kalau kembali lagi ke kampung halamanmu gitu kan ya, nanti balik lagi, terpancing lagi gitu. Jadi kebiasaan buruk tadi itu akan muncul lagi. Wala tarji ila ardika, janganlah kembali ke kampung halamanmu. Fa innaha ardun su, karena kampung halaman itu adalah kampung negeri yang buruk. Ya, tidak cocok dan tidak sesuai dengan kondisimu kalau kamu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantalaqa hatta idza nisfat tariq. Maka laki-laki tadi karena dia sudah berniat untuk bertaubat ya, maka diikutilah arahan dari alim tadi. Dia berangkatlah ke negeri yang ditunjukkan. Berjalan gitu kan ya. Di tengah perjalanan atahul maut. Dia meninggal. Dia mati, meninggal gitu kan. Mati itu bahasa Arab ya. Bukan bahasa kasar, tapi mati bahasa Arab. Oh iya. Oh di kita kata kucing ya. Kayak kucing gitu kan ya. Maut gitu kan ya. Atahul maut, maka dia meninggal dunia. Fakta somat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Ketika dia meninggal di tengah perjalanan, malaikat rahmah dan malaikat azab itu berseteru gitu kan ya. Malaikat rahmah mengatakan, "Ya taiban, orang ini datang untuk bertaubat, niat dia sudah punya niat baik gitu kan ya. Muqbilan biqalbi ilallah, dia sudah menerima Allah sebagai Tuhannya gitu kan. Itu pendapat malaikat rahmat gitu kan. Wa qala malaikatul adab, sedangkan malaikat azab beda gitu kan. Pendapatnya, innahu lam ya'mal khairan qattun. Nggak ada perbuatan baik. Dia ini belum mengatakan kebaikan sedikit pun gitu kan. Belum ada kebaikan yang dilakukannya gitu kan. Fatahul malaka fi suratin adami. Kemudian datang malaikat ketiga yang menyerupai manusia. Ya, fatahul malaka fi suratil adami faja'aluhu bainahum ay hakaman. Dia menengahi dua malaikat yang berseteru tadi, malaikat rahmat dan malaikat azab gitu. Faqala kisuma bainal ardaini. Sekarang kita cari jalan tengahnya gitu kan, supaya masalah ini selesai, jangan berseteru gitu. Malaikat saja berseteru ya. Oh, wajar. Kisuma bainal ardaini fa ila ayyuhuma kana adna fawalahu. Coba diukur ya, jarak ya. Dia kan berangkat gitu kan, lebih dekat ke negeri tujuannya atau ke titik awalnya gitu kan ya. Diukurlah gitu kan ya. Diukur ya. Ayatuh maka nadna fawalahu. Apabila dia lebih dekat ke titik tertentu, maka dia cenderungnya adalah ke sana. Faqasu fawajadu adna ila ardil lati arada.
setelah diukur gitu kan ya lumayan juga ngukurnya ya gitu kan ya perjalanannya gitu kan ya kalau dulu kan belum ada kalau dulu kan belum ada kendaraan ya gitu kan ngukurnya. Nah, sekarang mah gampang ngukurnya ya. Fawajadu arna ila ardi allati arada, setelah diukur dan ketahuilah bahwasanya dia lebih dekat ke negeri yang dituju ya. Ya. Faqabat tuhul malaikatu rahmah, kemudian dia dirangkul oleh malaikat rahmah. Dia ahli surga, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi dosa kita seberapapun dosa kita gitu kan ya. Kalau kita ingin bertaubat, insya Allah kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tobat dong. Saya mah udah terlanjur begini, sudah kadung apa namanya gitu kan ya. Kadung jahat gitu kan ya. Yang mungkin Allah tidak akan menerima taubat saya gitu. Enggak ini. Kita lihat gitu kan ya. Seorang pemuda ini telah membunuh 100 orang gitu kan ya. Ketika bertobat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wakana ila qaryatin salih aqrab min shibrin. Padahal bedanya nggak jauh-jauh amat. Bedanya mah sajengkal doang gitu kan. Jengkal doang bedanya gitu. Bukan sekilo 2 kilo gitu kan, sejengkal. Jaraknya itu. Kebaikan nama itu. Dia dari titik awalnya gitu kan ya. Titik awalnya dia mau pergi ke daerah sini. Daerah tujuannya untuk bertaubat. Di tengah-tengah dia meninggal gitu kan ya, dia meninggal, diukur gitu kan ya, dekatan kemana gitu kan, dekat ke sini atau dekat ke sini. Setelah diukur dekatnya ke sini, padahal bedanya cuma 1 jengkal doang. Ya Allah, itu mah ketentuan Allah yang bisa bikin dia jengkal begitu. gitu kan. Insyaallah. Beruntung tuh berarti dia. Ya, Allah ya. Beruntung itu rahmat. Malaikat Yang rahmat. bikin juga Allah. Iya. hadis Malaikat. Jadi nggak datang ya. Malaikat rahmat. Ini kok kayak gini belum sampai. Itu dengerin itu. Biar ya. Pikirnya belum nyampe Don. Hadis Ini lagi berikutnya nyemak ya. malaikat rahmat. Ini sampai jam berapa? Jam berapa sekarang? Ya. Ya. WA nggak bisa. Hadis berikutnya ya, hadis berikutnya kita Ntar dia lengkap. datang. Ya, hadisnya kita lengkap saja. Macet, Kalau kita Car bacakan Free Day. semua nggak cukup Kepanjangan. waktunya. Ya, ya hadis ke-23 ya. Anna imra'atan min Juhainah, bahwasanya ada seorang perempuan dari suku Juhainah atat Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah SAW, wa yahubbula minadz-zina, dia sedang hamil dari hasil perzinaan. Ya. Faqalat, nah, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asabtu haddan. Ya Rasulullah, ini yang saya kandung ini adalah hasil dari zina gitu kan ya. Saya mengakui kesalahan saya, maka tegakkanlah hukuman terhadap saya gitu kan ya. Dia mengaku, ini luar biasa ya, sudah melakukan kesalahan, perbuatan dosa, dia datang mendarat Rasulullah, mengakui, minta hukuman ditegakkan sesuai hukum Islam gitu kan. Nah, sekarang ini sangat jarang gitu kan ya, orang yang mengakui kesalahan kemaksiatan yang dilakukannya gitu kan. Nggak ada ya, nggak ada. Sangat jarang. Fakimu alayya, maka tegakkanlah hukum kepada saya. Maka setelah itu, karena luar biasa ya, seorang perempuan ini mendatangi Rasulullah dan mengakui kesalahannya, fada Nabiullah waliyaha, kemudian Nabi memanggil walinya, memanggil saudaranya, saudara orang yang perempuan yang hamil di luar nikah tadi gitu kan ya. Faqala, Rasulullah sampaikan kepada walinya, ahsin ilaiha, bawa pulang perempuan ini, dirawat baik-baik sampai dia melahirkan anaknya. Nah, sampai dia melahirkan anaknya. Kalau dia sudah melahirkan, bawa ke sini. Ya, bawa lagi ke sini. Gitu kan, ya. Jadi bayinya diselamatkan dulu. Iya. Yang dosa ibunya bukan anaknya. Iya, anaknya harus hidup harusnya. Ya, jadi diselamatkan dulu anaknya sampai ditunggu sampai dia melahirkan. Kalau dia sudah melahirkan, ibunya tadi dibawa lagi menghadap Rasulullah SAW untuk menjalani hukuman. Waqala famara biha Nabi SAW fasuddat alaiha thiyabu. Kemudian setelah sampai depan Rasulullah, perempuan tadi itu diikat bajunya, itu kan dibereskan, dirapikan bajunya. Tsumma amara biha
farujimat ya. Jadi dia kan pakai baju nih, bajunya ini dirapikan gitu. Ketika menjalani hukuman supaya tidak tersingkap, sudah terbuka dan sebagainya gitu kan ya. Jadi summa amara biha farujimat ya, ketika sudah siap maka dirajamlah perempuan tadi. Apa itu dirajam? Dirajam, digali lubang separuh badan, dimasukkan dalam, dilemparin sama-sama sampai mati. Itu hukuman bagi orang yang berzina yang sudah pernah kawin. Tapi yang belum pernah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Jadi kalau yang sudah pernah menikah tapi tuh masih melakukan perbuatan zina, hukumannya adalah dirajam, digali lubang ya semana setengah badannya, dimasukin dilemparin. Bukan pakai batu besar ya, ya kecil gitu kan ya. Sampai mati. Kalau yang udah menikah Sampai sampai mati. mati. Ya, sampai mati. Summa sholat, kemudian Rasulullah mensolatinya. Ya, ketika dia sudah mati, disolatkan oleh Rasulullah SAW. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, tusalli alaiha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa kamu sholatkannya? Padahal dia kan pendosa gitu kan. Dalam melakukan perbuatan zina. Jawaban Rasulullah, laqad tabat taubatan. Dia karena dia sudah melakukan taubat. Lau kusimat baina sabaina min ahlil Madinah lawasiathum. Seandainya taubat itu dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah atau penduduk Madinah, maka masih cukup untuk dibagikan kan gitu. Itu yang kisah hadisnya yang sampai anaknya 2 tahun dulu nggak sih? Yang sampai disusuin dulu nggak? Sama nggak? Enggak, di sini enggak sampai ke situ hadisnya. Kan? Oh, sampai lahir doang. Soalnya sampai lahir. Ada juga yang sampai udah datang terus anaknya disusuin dulu sampai 2 tahun tuh kan. Iya. Terus baru dia akhirnya Tapi keterangan ini dia kalau di sini cuma sampai lahir doang. Iya, lahir sampai sudah. lahir. Mungkin nanti hadis yang lain ya. Ya kan udah zina, Farida. dikasih waktu buat nyusuin. Ya Rasulullah yang ngasih makan mau terus Rasulullah yang Jadi di dalam hadis yang lain bahwasanya maksiat atau dosa zina ini adalah dicatat sebagai hutang. Hutang gitu kan ya. Jadi hutang itu harus dibayar. Hutang itu harus dibayar gitu kan ya. Kalau gitu kan seseorang pernah melakukan perbuatan zina gitu kan ya, nanti akan dibayar oleh keturunannya. Maksudnya keturunannya nanti akan melakukan juga yang seperti itu. Kalau zina itu? Iya. Ya, karena kan dalam hadis yang lain dijelaskan perbuatan zina itu dicatat sebagai hutang. Zina bisa terus-terusan. Ya, karena itu hutang, maka harus dibayar gitu kan. Yang membayar siapa? Bukan dia. Yang membayar adalah keturunannya. Yang bayar. Ya maka kita harus gitu kan ya, Jadi menjaga turun-turunannya jangan itu sampai zina. gitu kan. Enggak. Bukan zalik gitu kan. itu maksudnya. dosanya dia. Dosanya. Ya. Maksudnya nanti keturunannya ada juga yang melakukan hal itu. Iya, keturunannya nanti ada juga yang melakukan hal itu. Iya, sama seperti itu. Ya. Jadi saat sekarang ini gitu kan ya, banyak sekali ya faktor-faktor ya itu kan ya. Yang memancing seseorang untuk melakukan perbuatan zina, apalagi dengan adanya banyaknya media dan sebagainya, dengan adanya ya seorang laki-laki dia harus menjaga, perempuan juga harus menjaga jangan sampai mancing-mancing gitu kan. Apalagi dengan perkembangan media yang sangat pesat ini luar biasa tantangannya gitu kan ya. Perempuan joget-joget, lewe-lewe dan sebagainya ini luar biasa gitu kan ya. Jangan mancing-mancing gitu. Tuh mancing, kalau zina mancing. Walaupun dia orang tuanya udah bertobat, udah apa gitu, tetap masih Ya kalau taubat, kalau menurut dalam Islam taubat ini seperti apa? Kalau bertaubat itu kalau zina tadi kan hukumannya ini dulu, tidak bisa hanya sekedar taubat apa? Tobat sambal. Tobat rajam, kita harus dirajam gitu. Orang Ya tuanya kalau dalam harus Islam dirajam. ya. Iya. Ya, Kan kalau kalau di saat ini mungkin di zaman Rasulullah Belum bisa ya, rajam. belum bisa Tapi gitu untuk kan. saat ini kan Nah, nggak kalau ada saat ini tidak ada gitu kan, Iya, tidak ada. Nah, itu bagaimana? Ya mohon ampun Ya. aja sama Allah. Main ampun saja dulu sama Allah gitu kan ya. Kecuali kita Maafkan ada saja Allah. hukumannya. Iya. Ya. Jadi saat sekarang ini yang perlu kita waspadai di keluarga kita, anak-anak kita gitu kan ya. Baik-baik dah dalam menggunakan media sosial itu sangat-sangat mempunyai pengaruh yang luar biasa, peran yang luar biasa dalam melakukan kemaksiatan ya. Luar biasa ya orang yang lewe-lewe gitu di media sosial gitu.
kalau seperti itu, joget-joget gitu kan ya. Yang melihat bukan diri saja. Kalau sudah tampil, ya. Kalau sudah tampil di media sosial, siapapun bisa lihat. Iya emang. Bukan kita gitu kan ya. Bukan kita. Ya kecuali yang di privat, ada juga yang di privat gitu kan ya. Biasanya orang seperti itu kan pengen dikomenin orang, pengen di like. Wah, bagus nih komen orang. Oh, banyak nih like-nya, banyak nih komennya gitu kan. Semakin semangat dia lewe-lewenya gitu. Iya. Lidahnya meleleh. Pak Ustadz udah bisa lewe-lewe. Mencontoh. Aku jadi ikutin Pak Ustadz ya. Ya, begitulah kondisinya gitu kan ya. Kita sebagai orang tua gitu kan ya. Tugas kita adalah memberikan nasihat yang sampai gitu kan ya. Terjerumus dan juga yang sampai ya. Apa namanya? Hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak kita itu dapat memancing orang lain untuk melakukan kemaksiatan gitu kan ya. Kita juga dapat dosanya karena kita menjadi faktornya ya gitu kan ya. Karena bila kita orang lain terpancing untuk melakukan kemaksiatan, jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Salah sendiri. Yang ngikutin. Kalau boleh tanya, Pak Ustadz? Ya. Ya. Gini, kan tadi Tutup berkaitan. dulu baru nanya. Hah? Belum itu. Emang harus ditutup dulu. Dia tutup dulu. Selesai dong. Harus diskusi dulu. Ya, tadi ada terakhir sih. Nah, Oh, itu hadis terakhir udah. Ya, karena langkah-langkah aja hadisnya banyak kan. Oh, iya. Ya, Ya, tadi kalau- berkaitan dengan yang disampaikan tadi mengenai apa namanya fitnah gitu ya, segala macam. Kalau begini, kalau misalkan seseorang itu misalkan terindikasi lesbi atau gay lah ya, misalnya yang dulu menurut pikiran kita kayak jauh banget ya, bukan di dunia kita lah gitu. Tapi ternyata itu ada dekat-dekat kita. Nah, kalau saya berpandangan, wah kalau dia itu adalah public figure, dia harus diinformasikan biar tidak banyak orang yang mengikut gitu loh. Nah, memang belum ada bukti yang otentik, tapi semuanya sudah mengaku. Cuman kalau di pengadilan kan harus ada bukti yang begini ya, gitulah gitu. Nah, tapi kalau ini para pelaku sudah sampai orang-orang di masjid itu sudah tahu gitu misalnya ya, terus kalau saya langkahnya ya saya informasikan, jadi sehingga tidak banyak masjid-masjid yang lain yang akan merekrut dia lagi gitu. Kalau sementara ini kan baru ada beberapa masjid yang sudah memang mengkat itu gitu ya. Lah tapi kan harus diinformasikan, makanya setiap saya ngaji, ya mudah-mudahan ini nggak jadi yang tadi Pak Ustadz bilang itu ya, harus menutupi apa itu, nah itu karena niatnya saya bahwa kalau yang salah berarti ini harus diinformasikan, jangan sampai banyak apa namanya pengikutnya, korban. orang-orang yang akan mengikut karena dia public figure. Kalau aku berpikirnya lebih ke arah sana, tapi tetap yang mungkin secara keluarga mungkin menjaga apa ya, menjaga apa ya, private ya. Tapi kan karena dia public figure ya nggak bisa gitu ya, maksudnya ya itu yang saya lakukan saat ini. Jadi kalau apakah itu salah, Ustaz? Bagaimana tuh? Salah. Ya, di Ustazah dia nanya. Ini yang ditanya apa Ustaz? Ini tadi udah Public jawab. figure yang selalu diikutin sama yang lain gitu. Jadi jangan dipublikasikan, jangan. Tapi dengan cara yang Ya, dengan Pak Ustadz, cara yang baik juga ya. Yang namanya orang yang seperti itu, mereka kan juga berusaha ya bagaimana supaya kondisi itu tidak diketahui oleh orang lain gitu kan ya. Kita sebagai semua muslim gitu kan harus bisa, jangan sampai apa namanya menyebabkan dia malu juga gitu kan ya. Dia mencoba untuk menutupinya gitu kan ya. Kita juga harus menutupi. Dalam hadis itu man sataro apa, dalam hadisnya ada kan gitu kan ya. Tapi dia masih melakukan itu. Masih melakukan. Lah gitu kan, kalau ya. dia nggak mau sadar, tapi dia mau bermuka dua, kan kita bahaya dong buat umat gitu. Aku mikirnya ya. Iya. Dia mentah-mentah udah diterapi ya, nggak mau. Ya, Jadi jadi kan aku merasa wah bahaya ini gitu mikirnya. berarti kita harus menyampaikan di forum-forum yang resmi ya, di orang-orang yang kita harus milih-milih juga forumnya, tidak kita mengumbar ke siapa-siapa gitu kan, ke semua orang kita sampaikan. Kalau kita punya apa namanya, dia komunitas sendiri lah. iya punya binaan Ya, atau punya di- apa di- gitu di kan, pengajian-pengajian ini itu gitu saya kita informasikan. sampaikan gitu. Jangan Kita harus diumbar. supaya lebih waspada saja Iya, dengan gitu. waspada, betul. Tapi jangan secara frontal juga sih menyampaikan itu gitu kan ya. Kita harus menjaga jaga dua gitu, Benar. jaga aibnya juga Nah, gitu. orang katanya itu tuh Ah, menular gitu. iya. Gay itu menular, jadinya apa? Bahaya kalau Ah. mungkin dokter-dokter yang
memahami di bidangnya mungkin lebih paham ya, kita sendiri Penyakit juga mental itu. itu penyakit mental, dan itu menular karena dia merasa satu dia korban dan dia menikmati tapi nah itu gitu. Malah kita udah konsultasi sama psikolog juga, jadi kenapa dia kalau merasa dia korban kok nggak di stop gitu ya, maksudnya kan harusnya kita oh ya saya korban nih, nggak usah Kan langkah-langkahnya sudah dilakukan ya. Kita sudah mediasi, sudah memberikan arahan, tapi nggak mau juga gitu kan ya, maka kita harus ngambil sikap. Tapi kalau dia sudah ketahuan, kita beri arahan, dia mengikuti apa yang Mau menjadi tobat, mau ya tobat kan? gitu kan, makanya tanggung jawab kita untuk menutupinya, jangan sampai gitu kan hal ini Iya. bebas kemana-mana. Tapi setelah ketahuan dan sudah kita memberikan arahan dengan nasihat, tapi masih seperti itu ya, maka kita harus antisipasi gitu kan ya. Kalau orang terdekat kita gitu kan ya, orang terdekat, tapi tidak ke umum, ke sembarang orang Berarti juga. harus bijaksana juga ya. Iya, kita